Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eleonora Adeo Victoria dengan NIM 23115378 dari kelas 23 IF 1. Pada video ini saya akan menjelaskan program CNN yang saya buat untuk mengenali motif batik tradisional Indonesia. Menurut saya, proyek ini menarik karena memadukan budaya lokal dengan teknologi modern, khususnya deep learning dan computer vision. Dataset yang saya gunakan pada ujian kali ini berasal dari template yang sudah disediakan yang ada pada dashboard, yang berisi folder training dan testing. Setiap folder berisi gambar batik dengan kategori bermacam-macam, seperti parang, kawung, teruntum, dan sebagainya. Tujuan pemisahan data ini adalah agar model bisa dilatih dengan data training dan dievakuasi dengan data testing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan begitu, model lebih objektif dalam mengukur performanya sendiri. Nah, yang pertama saya lakukan di sini yaitu saya menghubungkan terlebih dahulu antara dataset yang ada di Google Drive dan Google Colab ini sehingga bisa diimport ke dalam sini, diupload ke dalam sini. Lalu kemudian saya import file zip-nya di sini agar bisa diakses oleh Google Colab itu sendiri. Ini kita mount filenya di sini. Lalu di sini selanjutnya di sini bisa kita lihat yaitu untuk isi training foldernya itu apa aja. Di sini kita untuk lebih ke mengeceknya aja dan memastikan bahwa folder itu sudah terekstrak dari zip-nya sehingga bisa diakses seperti ini. Lalu setelah itu sebelumnya karena digit terakhir NIM saya adalah 8, maka saya menggunakan augmentasi berupa yang pertama yaitu brightness adjustment untuk melatih model menghadapi variasi pencahayaan gambar, dan yang kedua yaitu width dan height shift agar model bisa mengenali motif meskipun posisinya bergeser. Nah, jadi seperti ini isi codingannya. Yang pertama kita mengimport yang diperlukan dahulu yaitu TensorFlow. Di sini kita pakai TensorFlow. Lalu kita mulai melatih datasetnya menggunakan Train Data Gen, Image Data Generator. Nah, lalu di sini kita aplikasikan brightness, width shift, dan height shift-nya sendiri. Lalu kita tes datasetnya di sini. Nah, kemudian kita ulang lagi di sini. Dan hasilnya ditemukan 787 gambar dan 194 gambar. Selanjutnya, karena sesuai instruksi, yaitu karena NIM saya genap, yaitu 23115378, maka saya menggunakan 6 lapisan konvolusional. Nah, pertama-tama kita import dulu sequentialnya. Lalu setelah itu, jika sudah, di sini saya menggunakan struktur yaitu input layer dengan ukuran 150 x 150 pixel. Nah, setiap konvolusional layernya itu menggunakan filter 3x3 dan aktivasi ReLU, di sini activation ReLU, dan diikuti oleh max pooling 2D untuk mengurangi dimensi dan memperkuat filter utama. Nah, setelah 6 layer ini, hasilnya di flatten, sini, lalu masuk ke dense layer, 512 neuron di sini. Nah, dan diakhiri dengan softmax untuk klasifikasi multikelas di sini. Nah, saya juga menggunakan dropout 0,5 untuk mencegah overfitting di bagian sini. Selanjutnya kita langsung masuk ke training model, yaitu di sini bisa dilihat saya melatih model selama 50 epoch di sini menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss categorical cross entropy, dan juga saya memonitor akurasi dan loss untuk memastikan model akan terus belajar. Nah, di sini bisa dilihat, di sini kita menunggu modelnya sampai selesai training selama 50 epoch. Nah, hal ini menunjukkan bahwa augmentasi dan dropout berfungsi dengan baik, dikarenakan bisa dilihat bahwa akurasi training dan validation meningkat seiring waktu ini dan tidak terjadi overfitting secara signifikan. Nah, selanjutnya setelah selesai kita training,
saya akan menampilkan grafik akurasi dan loss-nya. Di sini kita import terlebih dahulu matplotlib-nya. Nah, selanjutnya grafik ini berguna untuk mengevaluasi proses pembelajaran model. Dari grafik ini, nah ini bisa dilihat bahwa model konsisten naik ini dan tidak mengalami gap besar antara training dan validation. Nih, training yang biru, validation yang enggak oranye ini. Menurut saya ini indikator yang cukup baik ya, karena model ini berarti bisa digunakan untuk klasifikasi gambar batik secara nyata. Ini untuk codingan akurasinya seperti ini dan untuk loss-nya sendiri seperti ini. Selanjutnya, saya menguji model ini untuk testingnya dengan testset dan mendapatkan akurasi sekitar segini, yaitu 18,56%. Berarti dari 100 gambar, sekitar 18,56% berhasil dikenali benar oleh model. Evaluasi ini penting karena menunjukkan seberapa baik model bekerja di data baru, bukan hanya di data yang pernah dilatih, seperti sebelumnya itu. Lalu untuk yang terakhir, untuk yang bagian menampilkan 3 gambar secara random, di sini kita cukup import apa yang diperlukan. Lalu untuk codingannya sebagai berikut. Di pertama ini kita codingan untuk mengambil 3 gambar secara random dari hasil tes ujiannya tadi, dari pengujian tadi. Lalu selanjutnya ada prediksi. Seperti ini juga codingannya. Nah, hasilnya yaitu setelah di-run akan memunculkan 3 gambar batik secara acak, secara random seperti ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.